Bagaimana rasanya dipertemukan, jatuh cinta, dipisahkan bertahun-tahun tanpa kejelasan apa-apa, lalu dipertemukan kembali dalam ruang ketakberdayaan. Di ruang itu kita bisa saling menyapa, tapi kita masing-masing terpaksa menjadi orang lain, karena menjadi diri sendiri hanya akan menabur garam pada tiap inci luka yang kita rasa. Luka yang kita ciptakan sendiri. Aku tertawa. Hidup ini memang lucu. Hai, Assalamualaikum. Aku Puput, ketemu lagi di Membaca Sampai Titik. Paragraf yang aku baca barusan adalah paragraf sinopsis terakhir yang ada di belakang cover ini. Ini adalah novel yang judulnya Tuhan Maha Romantis, karangan Azhar Nurun Allah. Bercerita tentang Rijal, seorang mahasiswa yang jatuh cinta kepada seniornya. Tapi apa yang dilakukan Rijal? Dia memilih untuk mundur dan menyimpan perasaannya. Rijal tumbuh dalam keluarga yang religius, sehingga saat ia jatuh cinta kepada seniornya, ia paham betul apa yang ia rasakan dan ia tidak main-main dengan perasaannya. Hingga tibalah saatnya Rijal mengutarakan cintanya, tapi ternyata takdir berkata lain. Wanita yang dicintai Rijal menghilang entah kemana. Bertahun-tahun Rijal menunggu dan menyimpan rasa untuk wanita ini, hingga akhirnya mereka dipertemukan kembali dalam ruang ketidakberdayaan, dan Rijal ternyata sudah terikat dengan wanita lain. Manusia hanya bisa berencana dan Tuhan yang menentukan. Akankah Rijal ini bersatu dengan wanita pujaan hatinya, ataukah Rijal akhirnya menikah dengan wanita pilihan ibunya? Aku gak bakal ngomong endingnya gimana, kalian bisa baca sendiri di buku ini. Nah, itu dia tadi sekilas cerita sinopsis dari isi buku ini. Sekarang aku mulai reviewnya. Jadi buku ini adalah buku kedua karangan Azhar Nurun Allah yang seperti aku bilang tadi. Ini adalah buku kedua. Buku pertamanya adalah sebuah kumpulan puisi, judulnya Jatuh. Ini terbit di tahun 2013, buku pertamanya ya. Buku pertamanya terbit di tahun 2013 dan buku ini terbit di tahun 2014. Novel ini adalah duologi, jadi ada novel lagi, satu lagi yang berkesinambungan isinya dengan novel ini. Judulnya Konspirasi Semesta. Tapi aku belum baca bukunya. Mungkin nanti setelah aku baca bukunya aku bakal review lagi di sini. Penerbitnya adalah Azharologia. Setahu aku buku ini tidak dijual di toko buku, tapi kalian bisa pesan sendiri di sosmednya. Aku waktu itu pas waktu beli buku ini aku belinya pesan via WA. Ada juga di situs online-nya mereka, kalian bisa cek sendiri. Halamannya cuma sekitar 208 halaman, nggak terlalu tebel karena ini tergolong kecil aku bilang. Jadi buat ngabisin buku ini nggak butuh 3 hari 3 malam, kalian cuma butuh seharian aja. Apalagi yang ceritanya yang lumayan menarik aku bilang. Jadi ngabisin 208 halaman buku ini mungkin 1 hari cukup. Buku ini buku romantis, udah jelas banget ya. Jadi judulnya udah jelas banget, Tuhan Maha Romantis. Jadi ini buku romantis, mungkin bisa dibilang religius romantis kali ya. Romantis religius, entahlah. Tapi yang jelas ini romantis, ke dalamnya juga berisi pesan-pesan yang cukup religius. Kemudian profil penulisnya aku bacain ya di sini. Di sini ada profil penulisnya. Azhar Nurun Allah. Menemukan kecintaannya pada dunia sastra di usia 17, kemudian mulai menekuni aktivitas membaca dan menulis. Menikah di usia 20, lumayan muda. Saat ini Azhar bersama istri menetap di Depok, Jawa Barat. Selain terus menulis buku, Azhar secara rutin menulis di blog pribadinya azharologia.com. Ya, kalian kalau ada di Depok bisa berkunjung. Jadi itu profil penulisnya. Kemarin aku juga sempat baca profilnya, kemudian aku juga sempat kepo ke sosmednya penulisnya, dan dilihat-lihat ternyata mungkin mereka punya cerita yang cukup sama dengan yang dia tulis di sini. Mungkin di sini dia bilang memang benar dibilang ini buku fiksi. Oh ya, ini aku punya tanda tangannya loh. Ya, oke.
Jadi dia mungkin bilang ini buku fiksi, tapi waktu aku ngecek sosmednya, dia itu kalau nggak salah menikah dengan seniornya juga. Jadi aku bilang ini nggak jauh beda sama cerita yang dia tulis di sini. Mungkin penulis itu sedikit banyak menggambarkan cerita pribadinya di masa lalu dan menuangkannya dalam buku ini. Alur cerita buku ini adalah campuran. Jadi buku ini diawali dengan cerita pada saat konflik dia bertemu dengan wanita pujaannya kembali, kemudian kembali lagi ke pengenalan, dan akhirnya sampai selesai. Sebelumnya aku kira, ketika aku ngelihat buku ini, aku kira bakalan sama dengan novel-novel lainnya, ya novel romantis, ya udah gitu aja, jadi jatuh cinta dan selesai dengan happy ending. Tapi ternyata ini berbeda. Jadi waktu aku baca judul ini, di covernya Tuhan Maha Romantis, aku sempat berpikir seromantis apa ya Tuhan yang digambarkan di buku ini. Jadi karena itu aku tertarik buat baca buku ini dan akhirnya beli juga, meskipun awalnya aku berpikir bahwa ini bakal sama aja deh kayak novel-novel biasanya. Gaya penulisannya juga beda, ini ringan tapi nggak se-standar itu. Aku kira ini bakal yang polos aja, ringan dan selesai, tapi ternyata di sini banyak banget diksi-diksi yang kaya banget akan makna. Jadi dalamnya ada beberapa puisi, nggak beberapa juga sih, banyak banget puisi yang banyak banget mengandung arti. Jadi bahasanya ringan tapi nggak se-standar itu. Contohnya aja, waktu si penulis menggambarkan bahwa si toko aku di sini lagi baca puisi, ternyata suasana merindingnya nyampe sini, nyampe di aku yang ngebaca buku ini. Jadi ini memang bahasanya ringan tapi nggak se-standar itu juga. Jadi kalau ditanya bagian mana yang paling favorit, sebenarnya banyak banget bagian favorit di buku ini. Cuma kalau aku disuruh memilih bagian mana yang paling favorit, aku paling suka ketika konfliknya di sini adalah di saat tokoh aku lagi galau-galaunya. Jadi di situ dia lagi galau banget, kemudian caranya dia memasrahkan diri kepada Tuhan dan kemudian cara Tuhan menjawab bingungnya dia, itu bagian favorit banget menurut aku di sini, dan itu bener-bener ngena banget. Kemudian pertanyaan kedua, tokoh mana yang paling favorit? Tokoh yang paling favorit menurut aku adalah di sini adalah si bapak. Si bapak dari tokoh si aku. Si bapak di sini adalah digambarkan sebagai tokoh yang sangat berkarisma, kemudian dia sering memberikan nasihat-nasihat yang menurut aku tuh nasihatnya berguna banget dan ngena banget. Dapat pelajaran hidup nggak sih ya setelah aku baca buku ini? Dapat, aku bilang dapat. Sampai aku sempat andaikan aja aku nemu buku ini, aku baca buku ini di saat aku lagi kuliah jadi mahasiswa, di saat aku lagi galau-galaunya, dan aku nemu buku ini pasti dulu ngebantu banget. Dan setelah baca buku ini, rasa-rasanya aku bakalan mencari lagi karya Azhar Nurun Ala yang lain, terutama karya yang berkesinambungan dengan cerita ini, karena aku penasaran banget setelah baca buku ini dan pengen tahu gimana kelanjutannya. Setelah aku baca buku ini, akhirnya aku nyimpulin buku ini pasti cocok banget buat kalian yang sekarang statusnya lagi menjadi mahasiswa, remaja, atau siapa aja yang lagi galau, kalian butuh panutan, butuh saran, butuh masukan harus ngapain. Ini buku bisa banget jadi pegangan yang bisa kalian contoh juga. Oke, itu tadi review dari aku tentang buku ini, tentang buku Tuhan Maha Romantis. Semoga itu cukup buat ngobatin penasaran kalian tentang isi buku ini, dan semoga juga kalian gak tambah penasaran karena gak tahu endingnya gimana. Dan sampai ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum.